Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah, salawat dan salam bagi Rasulnya. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin sebangsa setanah air yang berbahagia. Berdasarkan riset dari Bank Dunia tahun 2018, Indeks Sumber Daya Manusia, Indonesia berada pada peringkat 87 dari 157 negara. Nilai HCI Indonesia adalah 0,53, tertinggal dari beberapa negara Asia Tenggara. Hadirin sebangsa setanah air, Indonesia adalah negara tropis yang subur di dataran Khatulistiwa. Negara kita memiliki sumber daya mineral dan geologi yang melimpah untuk membangun bangsa. Sehingga Quraisy Shihab mengibaratkan Indonesia laksana sekeping tanah surga yang dihamparkan di persada Nusantara. Hadirin sebangsa setanah air, kita perhatikan data berikut. Sumber daya alam di Indonesia yang subur makmur kini 80% dikuasai dan dieksploitasi oleh bangsa lain. Perekonomian Indonesia kini berada pada puncak krisis yang mengkhawatirkan, yang menyebabkan kita memiliki hutang 3,3 triliun. Pendidikan di Indonesia yang dahulu dijadikan kiblat oleh negara Malaysia kini malah menjadi terpuruk dan terbelakang, yang mana sekarang berada pada urutan ke-110 dari 117 negara di dunia. Eksisnya tidak sedikit anak-anak yang putus belajar, tidak sedikit gedung-gedung sekolah yang ambruk karena tidak terurus, tidak sedikit guru-guru yang demonstrasi menuntut kesejahteraan, tidak sedikit kualitas output pendidikan yang tidak siap berkompetensi di kancah global. Pengangguran merajalela, bahkan yang lebih memalukan, memilukan sekaligus mengkhawatirkan. Ternyata 35% dari pengangguran tersebut adalah mereka yang telah menganyam bangku pendidikan. Ketertinggalan kita disebabkan rendahnya kualitas sumber daya manusia. Jika kondisi ini kita biarkan, maka negara kita harusnya jadi pelopor, malah jadi pengekor. Harusnya jadi penemu, malah jadi peniru. Harusnya jadi pelakon, malah jadi penonton. Harusnya jadi terdepan, malah belakangan. Dampaknya bangsa kita yang tertindas di tengah-tengah persaingan global yang semakin ganas dan memanas. Mengingat pentingnya sumber daya manusia yang berkualitas, atas dasar inilah tergugah hati kami untuk menyampaikan sarahan yang berjudul mempersiapkan kualitas sumber daya manusia di era global dengan landasan Al-Quran Surah An-Nisa ayat 9. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. Hamba bernaung di bawah kekuasaan Allah dari usikan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut asma Allah, Maha Pengasih, Pelimpah Kasih, Maha Penyayang, Pencurah Sayang. Dan takutlah jika di kemudian hari kamu meninggalkan generasi yang lemah, generasi yang tiada berdaya, khawatir terhadap nasib mereka. Maka bertakwalah kamu kepada Allah dengan perkataan yang benar. Dewan Hakim yang kami muliakan, hadirin seiman dan sekeyakinan yang kami banggakan. Menurut ilmu balaghah,
kalimat wal yakhsha dalam ayat tadi merupakan insya yang talabi karena di dalamnya terdapat amr atau perintah. Amr adalah tuntutan melakukan pekerjaan dari atasan kepada bawahan. Demikian ungkapan Syekh Ali Jarib dalam kitab Al-Balaghah Al-Watihah halaman 179. Dalam tafsir Al-Misbah karangan Quraisy Shihab dijelaskan, hendaklah mereka takut kepada Allah dan keadaan anak-anak mereka di masa depan. Oleh karena itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dengan mengindahkan sekuat kemampuan seluruh perintahnya dan menjauhi larangannya. Sedangkan kaidah usul fikih menyatakan al-aslu fil amri lil wujud. Pada dasarnya perintah itu menunjukkan suatu kewajiban. Maka wajib hukumnya kepada kita, saya dan saudara-saudara untuk merasa takut jika meninggalkan generasi di belakang kita berada dalam keadaan lemah. Profesor Dr. B.J. Habibie, Presiden ketiga sekaligus mantan Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia mengatakan, ada 5 kelemahan yang harus kita khawatirkan pada generasi muda ini, yaitu lemah fisik, lemah harta, lemah ilmu, dan lemah akhlak. Bahkan yang paling kita khawatirkan adalah lemah akidah. Kenapa demikian? Sebab jika pemuda kita memiliki akidah atau iman yang lemah, maka ia akan mudah terkena dampak negatif globalisasi. Sebagai bukti, tidak sedikit anak-anak yang terbius dalam budaya mabuk-mabukan, tengah whisky, KTI, dan bir. Tidak sedikit anak-anak muda kita yang gemar melakukan judi, remi, domino, 41, dan kiu-kiu. Bahkan tidak sedikit anak-anak muda kita yang terjebak dalam budaya pacaran, free love, free sex, dan kumpul kebo. Hidup satu rumah tanpa ikatan tali pernikahan. Naudzubillah, summa naudzubillah. Inilah hadirin dampak langsung dari sumber daya manusia yang rendah yang harus kita waspadai. Lalu, bagaimanakah kualitas sumber daya manusia yang harus kita persiapkan dalam menghadapi era global? Profesor Dr. Sudarwan Dhani dalam bukunya Transformasi Sumber Daya Manusia mengatakan, manusia yang mampu bersaing di era global harus memiliki 3 kualitas. Yang pertama, kualitas amal, kedua, kualitas intelektual, dan ketiga, kualitas spiritual. Dengan demikian hadirin, bangsa kita harus mempersiapkan generasi yang memiliki inisiatif dan proaktif, inovatif dan kreatif, kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas, dan kerja tuntas. Inilah kualitas amal. Bangsa kita harus mempersiapkan generasi yang cerdas, memiliki pengetahuan yang berkelas, berwawasan luas, dan berpikir keras. Inilah kualitas intelektual. Kita pun dituntut untuk mempersiapkan orang-orang yang benar, pribadi-pribadi yang beriman, individu-individu yang berakhlak mulia, dan personal yang berhati emas dan berintegritas. Inilah kualitas spiritual. Bangsa kita, hadirin, inilah 3 kualitas sumber daya manusia yang harus kita persiapkan. Hal tersebut dipertegas dalam firman Allah dalam Al-Quran Surah Al-Mujadalah ayat 11. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila ansuzu fansuzu وَإِذَا قِيلَ انصُزُوا فَانصُزُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. Shadaqallahul Adzim. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberikan kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan kepadamu, berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang di antara kamu. Dan
dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Hadirin ikhwani wa akhwati rahimakumullah. Imam Ali As-Sabuni dalam Syarhut Tafsir menjelaskan, barang siapa yang berkumpul iman atau ilmu pada diri seseorang, maka Allah akan mengangkat derajatnya pada ilmunya dan pada ilmu yang lebih tinggi. Sejalan dan sejalin dengan penafsiran tadi, Profesor Dr. Quraish Shihab dalam tafsirnya Al-Misbah menjelaskan, kalimat iman dan ilmu disebut secara beriringan pada ayat tersebut mengandung arti bahwa iman tidak boleh dipisahkan dari ilmu. Begitupun sebaliknya, manusia beriman tapi tanpa ilmu ia akan lemah dan rendah. Begitupun sebaliknya, manusia pintar tapi tidak memiliki iman, ia akan mudah terkena dampak negatif globalisasi. Pantas kalau Albert Einstein mengatakan, "Skin without religion is built, but religion without skin is lame." Ilmu pengetahuan tanpa agama adalah buta, tapi agama tanpa ilmu pengetahuan adalah lumpuh. Sumber daya manusia yang berkualitas yang diharapkan bangsa ini adalah mereka yang memiliki iman yang kuat, ilmu pengetahuan yang mantap. Oleh karena itu, kita bukan saja dituntut untuk mencetak sarjana-sarjana pintar, teknokrat-teknokrat brilian, politikus-politikus cerdas, tetapi kita dituntut untuk mencetak orang-orang yang benar, insan-insan yang beriman, serta individu-individu yang berakhlak mulia. Jika kita melakukan hal tersebut, insya Allah negara kita akan memiliki sumber daya manusia yang berkualitas, yang siap membawa kita ke arah kemajuan dan mampu bersaing dengan negara lain. Dan bagi kita insan beriman yang melakukan hal tersebut berarti telah melakukan amal soleh karena berguna bagi nusa dan bangsa. Akhirnya sarahan ini dapat kami simpulkan, untuk membangun bangsa diperlukan sumber daya manusia yang berkualitas, ditandai iman yang kuat, ilmu pengetahuan yang mantap, dan keterampilan yang cermat. Insya Allah, negara kita akan unggul di kancah persaingan global. Kiranya hanya ini yang dapat kami sampaikan. Kesalahan dan kehilafannya mohon dimaafkan. Jalan-jalan ke kota Mekah, ingin sembahyang berlama-lama. Semoga MSI ini membawa berkah, membawa rahmat untuk bersama. burung dara cendrawasih, Cari dulu di Papua. Cukup sekian, terima kasih. Moga bermanfaat untuk semua. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.